Guys, nih kembali lagi dengan daily vlog Penny ya. Hari ini kita mau bikin pote ayam. Nah, ini aku mau bikin kulitnya dulu ya. Nih. Ada terigu, aku pakai 250 gram sama garam. Aku pakai 1,5 sendok teh. Nah, ini air hangat 140 mili. Pertama-tama kita masukin dulu terigunya. Lalu kita masukin garam. Lalu kita masukin air hangatnya. Air hangatnya ini cenderung ke panas ya teman-teman ya. Sedikit-sedikit dulu kita aduk. Aku menggunakan spatula karena ini agak-agak panas. Jadi kalau udah mulai kecampur rata baru kita pakai tangan ya. Tambahin lagi. Kita aduk dulu nih sampai rata. Lalu kita mau pakai tangan ya teman-teman ya. Kita pakai air hangat, jangan pakai air dingin ya, karena kalau pakai air hangat itu dia bikin lembut gitu loh. Lembut banget nih kulitnya. Kita aduk nih ya teman-teman ya sampai dia rata. Sedikit lagi sampai terigunya campur rata ya teman-teman. Nih terigunya masih ada yang menggumpal, kita ratain lagi. Udah rata ya teman-teman ya. Nih, nggak usah tunggu sampai kalis-kalis banget seperti kayak bikin roti, nggak usah. Yang penting terigunya rata aja. Tuh seperti ini. Ini nanti kita diemin selama 2 jam ya teman-teman ya. Nanti kita tutup pakai plastik. Ini lembut banget deh. Ini kita diemin ya. Ini karena aku nggak ada plastik wrap, jadi aku pakai plastik ini aja. Kita masukin. Kita diemin selama 2 jam. Kita tunggu 2 jam. Kita dieminnya di suhu ruang aja ya teman-teman ya, jangan dimasukin ke kulkas. Jadi kita taruh aja masih di baskomnya nih seperti ini. Yang penting diplastikin. Dan nih teman-teman, sambil kita nunggu kulit potenya, kita mau bikin isiannya dulu ya. Nih. Pertama-tama ada daging ayamnya. Ya perbumbuannya ya teman-teman ya. Aku pakai 4 sendok teh maizena, setengah sendok teh merica atau lada, 4 sendok teh gula, setengah sendok teh penyedap rasa atau kaldu jamur, 1 sendok makan kaldu ayam. Aku pakai saus tiram 2 sendok teh. Nah, ini kecap asin 2 sendok teh. Nah, ada minyak wijen setengah sendok teh. Nah, dan nanti aku mau pakai 1 sendok makan ini ya, air jahe. Jadi jahe aku parut. Nah, terus aku kasih air, diperes. Nah, ini hasil peresannya. Ini enggak semua ya teman-teman ya. Nanti kita pakai hanya 1 sendok makan. Nah, untuk sayurannya aku memakai sawi. Nanti kita cincang halus. Sama ada daun bawang, bawang putih. Bawang putih aku pakai 1 biji ya teman-teman ya, 1 butir atau setengah sendok teh lah. Nah, kita bikin dulu isiannya. Ini kita mau blender aja ya teman-teman ya. Sawinya biar cepet, kita belah 2 dulu biar masuknya gampang dalam blenderannya ini. Kita masukin saja nih biar cepet. Kalau mau dicincang juga boleh ya. Oh ya, untuk ayamnya tadi aku memakai sekitar 300 sampai 400 graman lah. Dia 1 lonjor, terus ada sisaan lonjorannya lagi tuh, yang kecil-kecil, sekitar 400-an gram. Kita mau blender ya. Cincang kasar lah atau chopper gitu. Maaf ya teman-teman kalau agak berisik. Asal cincang sebentar saja nih, seperti ini hasilnya ya. Ini seperti ini ya teman-teman, nih aku angkat dulu pisaunya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nggak terlalu halus, nggak terlalu gede-gede juga, sedang lah segini.
Jadi masih ada tekstur sayurnya ya. Nah ini kira-kira kita pakai 300 graman ya teman-teman ya. Sebenarnya sayurnya ini opsional. Jadi kalau mau banyak sayur bisa ditambahin. Kalau nggak mau terlalu banyak sayur atau anak-anak yang kurang suka, bisa ditambahin dagingnya. Nah, kebetulan aku pakai daging ayam. Bisa juga diganti tuh teman-teman, mau daging yang lainnya atau daging tambahin udang juga bisa. Karena udah mulai agak banyak, jadi aku nggak semuahin ya teman-teman ya. Takutnya Fidel nggak suka kalau terlalu banyak sayur, nanti dia sadar di dalam kuotnya itu ada sayur. Padahal dia sebelum ini nggak tahu kalau di kuotnya itu ada sayur. Nah untuk sawinya ini aku mau tumis sebentar ya teman-teman dengan sedikit minyak supaya dia punya sayurnya itu nggak bau mentah. Jadi kan pas kita panggang kuotenya, jadi sayurnya itu udah mateng. Karena kan panggang kuotie itu nggak terlalu lama ya. Cukup waktu yang sebentar saja. Kita pakai sedikit minyak. Kita ratain dulu ya teman-teman minyaknya. Jadi kita mau tumis sebentar saja, asal sudah layu kita angkat. Nah ini kita tumis sawinya supaya mengurangi kadar airnya juga ya teman-teman ya. Karena sawi itu kan dia mengeluarkan air banyak. Ini kita tumis sampai dia layu. Jadi kadar airnya sedikit. Nah ini sudah mulai agak layu ya. Kita mau angkat teman-teman. Tapi kalau ada airnya ini aku mau buang airnya tuh. Jadi aku tirisin seperti ini. Nanti kita ambil sayurnya saja. Peres-peres. Ini kita sisihkan seperti ini ya. Nah jadinya sedikit ya teman-teman ya tuh, karena memang aku tidak mau terlalu banyak sayur, takut anak-anak nggak suka. Yang tunggu sawinya agak dingin, kita mau blender atau giling daging ayamnya dulu. Kita potong-potong dulu ya, takut blendernya nggak muat, jadi kita perkecil dulu. Ini aku pakai daging dada ya teman-teman. Kalau yang punya paha bisa pakai daging paha ayam, karena aku adanya daging dada, jadi kita pakai bagian dada saja. Ini kita mau giling daging ayamnya. Sudah halus ya teman-teman, tapi yang nggak terlalu halus banget, jadi sedang, sedikit kasar dan halus tuh. Jadi tampilannya yang nggak terlalu halus-halus banget ya, seperti ini. Kita mau pindahin ke wadah, di situ nanti kita seasoning. Ini kita seasoning ya teman-teman ya. Aku mau masukin bawang putih, 1 siung bawang putih, daun bawang. Kalau nggak ada daun bawang, bisa juga yang suka kucai, pakai kucai itu lebih enak. Nah ini kita pakai gula, merica, penyedap rasa, kaldu ayam, dan maizena. Untuk bumbu sausnya kita pakai saus tiram, pakai kecap asin, pakai minyak wijen, kita pakai air jahe. Air jahenya 1 sendok makan aja ya teman-teman ya. Dan
terakhir kita kasih kecap ikan. Tadi aku lupa sebut kecap ikannya ya. Kecap ikannya setengah sendok teh aja. Terakhir kita masukin sayurnya. Sayur sawi yang tadi kita sudah tumis, nih kita masukin. Kalau masih ada airnya kita tirisin lagi ya teman-teman ya. Kita aduk rata. Yang suka pakai udang, boleh tuh dimasukin udang. Yang mau non halal juga bisa memakai daging B2 ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai rata ya. Takutnya nggak rata untuk asinnya. Ini kita nggak pakai garam sama sekali ya, karena udah ada kecap asin dan dan saus tiram. Udah rata ya teman-teman ya, wangi loh teman-teman. Nah, ini kita sisihkan. Kita mau pipihin adonan atau kulit itunya ya, potenya. Mejanya tadi aku udah pakai lap basah ya teman-teman ya. Ini sekarang kita keringin karena kita mau main terigu. Ini isiannya kita pisahin dulu ya. Adonan yang tadi kita udah diamkan 2 jam. Ini bukan shower cap ya teman-teman ya. Ini plastik penutup sayur. Ini kita geser dulu. Sebelumnya kita kasih terigu dulu biar nggak nempel. Mejanya bersih ya. Ini kita ratain lagi ya teman-teman ya. Kita ambil sedikit dulu. Ini adonannya kita panjangin dulu ya teman-teman ya. Ini adonannya kita potong. Segini dulu ya teman-teman ya potongannya. Ini kita mau pipihkan pakai rolling pan. Gerakannya hanya maju mundur aja ya teman-teman ya. Ini kita bikin bulat ya teman-teman. Kalau mau bulat rata semua, bisa juga dicetak ya nanti pakai cetakan bulat tuh. Nah, ini segini. Dia elastis ya. Kulitnya lembut banget. Nanti kita mau bikin seperti ini. Semuanya ya, dari adonannya kita bikin bulat. Ini aku ada yang nggak kurang bulat ya. Seperti ini. Nah, nih. Tipis, kita pipihkan dengan tipis ya teman-teman ya. Nih kelihatan nggak tipisnya tuh. Nah segini nih. Berapa inci dah tuh? Berapa mili lah. Pokoknya tipis aja. Jadi dia dimakannya enak, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Sudah jadi beberapa ya. Nah ada yang bulatnya sempurna, ada yang enggak, nggak apa-apa ya. Namanya juga buat makan sendiri. Tipisnya segini ya teman-teman ya. Jadi kalau masih pinggirannya ketebelan, tarik-tarik sedikit juga nggak apa-apa. Karena dia kulitnya benar-benar elastis teman-teman. Sudah nih kita mau isi. Sebelumnya kita kasih air dulu. Pinggir-pinggirnya kita kasih air. Terus kita isi dengan isian yang tadi kita buat seperti ini. Kita rapetin aja, buat setengah lingkaran.
setengah lingkaran ya. Nah, ini dari pinggir kita cubit-cubit aja nih teman-teman. Kita lipat-lipat aja seperti ini. Ini cara yang paling gampang. Jadi seperti ini. Maafkan dengan bentuknya ya yang kurang sempurna. Karena aku baru pertama kali bikin. Bukan tukang kuotie juga. Jadi wajar kalau agak mengok-mengok. Yang penting rasanya guys. Ini kita lanjutin ya sampai kulitnya habis. Isiannya isi di sini. Aku lupa nih pinggirannya nih. Dikasih air biar dia nempel. Oh, seperti ini. Kita tempel. Aja terus baru kita penyet-penyet, kita lipat-lipat seperti ini. Jadi teman-teman, kita bungkus dulu ya sampai ketemu di pemanggangan. Nah teman-teman, aku mau manggang dulu ya, baru sebagian. Jadi kita mau coba panggang dulu. Ini ada yang gede, ada yang kecil. Ayo kita panggang. Nah nih, kita panasin dulu ya teman-teman ya. Kita kasih minyak sedikit ya teman-teman ya. Kita kasih minyak sedikit, kita ratain dulu minyaknya. Ini udah panas ya teman-teman ya. Ini kita taruh kayak api kecil ya teman-teman ya. Nih sudah kita masukin, kita kasih air. Kita serendam bawahnya. Setelah itu kita tutup. Nah ini kita tunggu sampai airnya menyusut ya teman-teman. Begitu dia air menyusut, otomatis dia akan terpanggang lah kuotienya seperti itu. Nah dulu aku pernah bikin, tapi aku pakai kulitnya kulit somai yang ada di pasar-pasar itu loh. Nah kalau kulit somai itu kan dia agak ini ya, agak apa kaku. Jadi nggak bisa kita lipet-lipet gitu. Jadi suka agak sobek atau pecah. Kita tunggu nih sampai airnya menyusut, baru kita buka tutup ininya ya, pancinya. Nah tadi kita masukin airnya sampai setengah kuotinya ini kerendam ya teman-teman ya. Jadi dia punya kulit itu mateng gitu. Kita pakai apinya sedang ya, agak cenderung kecil. Karena kita biar matangnya merata. Sudah mulai menyusut ya teman-teman ya. Nah nih, sesekali kita buka ya. Nah sudah menyusut ini yang kita buka. Nah, kita goreng sampai apinya benar-benar airnya sampai benar-benar menyusut ya. Nah nih teman-teman, kalau nempel kita iniin aja ya teman-teman ya. Kita kupas pelan-pelan karena takut kulitnya sobek. Ini kalau yang mau dibalik, kalau aku suka aku balik-balik. Jadi biar garing semuanya. Seperti ini. Oh, kulitnya udah coklat kan bawahnya. Jadi ada crispy dari berbagai sisi. Nah, cakep dong. Nah, seperti ini. Kita terus balik-balik ya. Biar enggak gosong satu sisi doang. Kalau teman-teman berasa minyaknya kurang, boleh ditambahin ya. Wangi banget nih teman-teman. Cium aromanya. Ini kita balik-balik ya. Karena aku demen yang crispy. Jadi biar semuanya crispy.
coklatnya seperti ini ya teman-teman nanti ya. Jadi yang nggak angus, yang nggak terlalu pucat juga nggak. Nah, jadi pas. Kita balik-balik lagi yang lainnya. Nah, harus sering-sering dibalik ya teman-teman ya, jangan ditinggalin. Nanti takutnya angus. Seperti ini, kita balik-balik aja. Rasa yang udah coklat ya kita angkat. Kita jadi jualan kuotie ini hari ini. Kalau yang suka agak berminyak nih teman-teman boleh tambahin minyaknya ya. Nah kalau menurut aku segini udah pas minyaknya. Terlalu banyak minyak juga nggak enak, seperti jadi kayak digoreng gitu loh. Nah nih teman-teman, aku udah mau angkat ya. Udah bagus, cakep ya warnanya. Kita angkat dulu. Kita langsung sajikan saja seperti ini. Seperti ini boleh. Gendut-gendut. Kayak yang buat gendut-gendut. Sudah jadi. Nih, sudah jadi nih teman-teman. Kuotie ala aku. Super gede-gede ya. Mantep nih. Nah untuk sambelnya aku pakai persediaan yang ada di rumah ya teman-teman. Waktu itu aku bikin sambal bawang putih. Jadi cabai rawit, cabai keriting dan bawang putih. Ini kita blender kasar ya kalau aku kemarin. Aku mau campur sama saus sambal. Nggak mau terlalu banyak karena takut nggak ada yang makan. Saya doang yang makan nih. Nah, kasih saus sambal. Untuk asamnya aku kasih cuka sedikit. Kalau teman-teman ada yang punya saus sambal mangga besar yang asam itu teman-teman, nah itu juga cocok tuh. Tinggal dikasih bawang putih juga enak. Nah ini karena aku ada sambal bawang putih, jadi kita pakai sambal bawang putih saja. Guys, aku udah penasaran, pengen nyobain nih. Udah ngiler dari tadi nih. Kuotie ayam ala aku. Kita cobain ya. Masih berasap. Luarnya crunchy, dalamnya lembut. Enak banget. Bikinnya sendiri bang enak banget ya. Enggak, emang ini serius enak. Isiannya nggak terlalu banyak sayur ya teman-teman, kelihatannya. Isiannya wangi, asin, gurih, terus manis, ada manis-manisnya. Enak banget. Kita cobain pakai sambal ya. Sambalnya lebih dominan asin, pedas, asam. Ya oke teman-teman, itulah kuotie ala aku ya. Kuotie ayam yang 100% halal. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.